Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Dwi Wijayanti dengan NIM A11 2023 15263. Di sini kelompok kami membangun sebuah sistem, yaitu sistem rekomendasi citasi dan dosen pembimbing menggunakan algoritma TF-IDF, Conscience Similarity, dan DM25. Tujuan utama dari penelitian ini adalah membantu mahasiswa yang baru memulai penelitian agar lebih mudah menemukan referensi yang relevan serta menentukan dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian secara objektif dan berbasis data. Nah, pada bab satu ini dijelaskan latar belakang permasalahan, yaitu kesulitan mahasiswa dalam mencari sitasi dan menentukan dosen pembimbing. Eh, Proses manual yang membutuhkan waktu lama dan seringkali tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan sistem rekomendasi berbasis text mining yang dapat memberikan solusi secara otomatis. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah, serta manfaat penelitian. Nah, dari rumusan masalah itu sendiri pun yaitu setelah pemaparan pada latar belakang, maka diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun sistem rekomendasi citasi dan dosen pembimbing untuk peneliti yang baru memulai penelitian menggunakan algoritma BM25, TF-IDF, dan konsensuality. Lalu tujuan penelitian itu pun sendiri yaitu membangun sistem rekomendasi citasi dan dosen pembimbing untuk peneliti yang baru memulai penelitian menggunakan algoritma PM25, TF-IDF, dan consensus yang lebih baik. Adapun batasan masalahnya itu adalah di sistem ini tuh kami hanya menggunakan tiga algoritma tadi untuk menghasilkan rekomendasi citasi dan dosen pembimbing. Nah, datasetnya itu pun terbatas, hanya menggunakan data publikasi akademik, yaitu yang diambil dari publikasi umum Universitas Jenus Wantoro dan data publikasi dosen pembimbing dari Udines juga. Lalu untuk manfaat penelitiannya, di sini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang efektivitas sistem rekomendasi dalam konteks akademik yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Hasil akhir berupa aplikasi sistem rekomendasi dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan teknologi untuk mendukung mahasiswa dalam penelitian. Selanjutnya, ada manfaat penelitian bagi peneliti dan bagi akademik juga. Lalu, bab selanjutnya, bab 2 landasan teori. Di bab 2 ini membahas teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Di antaranya ada, yang pertama ada paper yang berjudul Scientific Paper Recommendation System, Literature Review of Recent Publication. Nah, penelitian ini oleh ditulis oleh ditulis oleh Craig dan Schenkel pada tahun 2022. Di sini di paper ini menyajikan tinjauan literatur menyeluruh terhadap sistem rekomendasi makalah ilmiah yang dipublikasinya antara Januari 2019 hingga Oktober 2021. Studi ini mencakup pembahasan metode yang digunakan, dataset yang dipakai, serta strategi evaluasi dan tantangan terbuka dalam pengembangan sistem tersebut. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu content-based filtering, lalu collaborative filtering, dan pendekatan hybrid yang menggunakan keduanya. Lalu penelitian selanjutnya ini yang berjudul A Citation Based Recommender System for Scholarly Paper Recommendation. Nah, di paper ini menunjukkan bahwa pendekatan secara unggul yang signifikan
membandingkan metode co-citation dan memiliki performa sebanding dengan pendekatan content-based collaborative filtering, terutama pada metrik MAP, MRR, precision, dan F1. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa pemanfaatan relasi sitasi dapat meningkatkan kualitas sistem rekomendasi ilmiah secara efisien dan tanpa ketergantungan pada akses penuh dokumen atau data pengguna. Paper yang selanjutnya adalah Research Paper Recommendation System based on multiple feature from citation network. Nah, penelitian ini oleh Kanwal dan Abjad pada tahun 2024. Eh, Penelitian di sini mengusulkan sistem rekomendasi paper ilmiah yang disebut RRMF, yaitu Research Paper Recommendation System Integrating Multiple Feature. Yang di sini yang menggabungkan fitur dari jaringan sitasi, multi-level, dan jaringan kolaborasi penulis. Nah, di sini ada tabel pembanding dari eh, tabel dari tiga paper tadi. Metode-metode pun yang digunakan berbeda-beda dan hasilnya juga berbeda-beda. Untuk paper yang pertama, di situ menggunakan metode literatur review yang dengan hasil yaitu menyajikan analisis menyeluruh terhadap sistem rekomendasi paper ilmiah dengan menyoroti tiga pendekatan utama. Yang pertama, collaborative filtering, content-based filtering, dan metode hybrid. Studi ini juga mengkaji tantangan utama yang dihadapi termasuk masalah cold start dan kelangkaan data. Lalu yang paper kedua menggunakan metode citation-based latent relation. Hasilnya pun hasil eksperimen menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan metode baseline. Sistem ini mampu mempersonalisasi rekomendasi terlepas dari keahlian pengguna dan bidang penelitian. Lalu paper yang ketiga, metode yang digunakan itu multi-level station network, lalu collaborative network. Lalu hasilnya itu RMV menunjukkan 87% rekomendasi lebih baik dari MSCN dan Google Scholar menggunakan Eminar V12 DPLP Citation Network dengan 4.894 sekian paper akademik dan 45 juta sekian hubungan citasi. Lalu yang kedua, itu ada CRESPDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang memberikan gambaran mengenai life cycle dari proyek data mining. Di dalam langkah-langkah metodologi ini mencakup sebuah fase beserta tugas dan outputnya. Yang pertama itu ada business understanding. Eh, Fase ini fokus memahami kepentingan dan keperluan dari proyek dari sudut pandang bisnis. Yang kedua ada data understanding. Ini dimulai dari pengumpulan data atau pengambilan data dan dilanjutkan dengan kegiatan memahami dengan tujuan untuk lebih familiar dengan data yang dimiliki. Lalu yang ketiga ada data preparation. Nah, di ini di fase ini mencakup seluruh kegiatan untuk membentuk dataset akhir yang akan digunakan pada fase modeling. Lalu fase selanjutnya ini fase modeling, di mana fase ini mengaplikasikan teknik modeling untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada evaluation. Nah, di fase ini tuh membuat model yang terlihat memiliki kualitas yang bagus, lalu melakukan evaluasi kepada model yang telah dibuat. Lalu fase terakhir adalah deployment, proses mempresentasikan hasil dari proses data mining agar dapat dipahami dan dapat digunakan oleh khalayak umum. Lalu eh, sistem rekomendasi yang merupakan sistem rekomendasi merupakan algoritma yang digunakan untuk memilih, menyaring, dan mempersonalisasi konten di berbagai platform digital. Nah, dalam konteks pendidikan dan akademik, sistem rekomendasi ini memainkan peran penting dalam membantu peneliti dan mahasiswa menemukan literatur yang relevan. Lalu di sini ada algoritma TF-IDF.
TF-IDF ini adalah metode statistik yang banyak digunakan dalam natural language processing dan information retrieval untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah kata terhadap dokumen dalam kaitannya dengan koleksi dokumen yang lebih besar. Lalu ada algoritma BM25. Ini adalah algoritma pemeringkatan yang digunakan dalam sistem penelusuran informasi untuk menentukan seberapa relevan suatu dokumen dengan query pencarian tertentu. Lalu selanjutnya ada consent similarity. Consent similarity ini adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua vektor, bukan nol, dengan menghitung kosinus sudut di antara keduanya. Lalu selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Nah, pada bab 3 ini dijelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu CRISPDM yang terdiri dari 6 tahap tadi, yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, pada tahap business understanding ini, kami mendefinisikan tujuan sistem. Pada proses ini dilakukan analisis terhadap tantangan yang dihadapi peneliti pemula dalam mencari literatur yang relevan. Kedua, kesulitan dalam memilih dosen pembimbing yang sesuai dengan topik penelitian. Lalu, kebutuhan akan sistem otomatis dapat membantu dalam kedua aspek tersebut. Lalu selanjutnya pada tahap data understanding. Nah, pada tahap ini kami mengidentifikasi dataset, publikasi umum, dan publikasi dosen pembimbing. Lalu selanjutnya pada tahap business understand, ya business understanding, kami maaf, maksudnya pada tahap data preparation. Nah, pada data preparation ini kami melakukan pre-processing seperti case folding, eh, lalu tokenisasi, lalu stop word removal, lalu stemming, agar teks menjadi lebih bersih dan siap diolah. Lalu pada tahap modeling ini, kami menggunakan 3 algoritma tadi, yaitu TF-IDF, BM25, dan Consign Similarity. Nah, BM25 itu untuk rekomendasi stasi, lalu TF-IDF itu untuk TF-IDF dan Consign Similarity itu untuk apa rekomendasi dosen pembimbing. Nah, lalu pada tahap evaluation ini, sistem dilakukan untuk mengukur kualitas rekomendasi yang dihasilkan. Metode yang kami gunakan yaitu precision, lalu untuk mengukur seberapa banyak rekomendasi yang relevan dan key dokumen teratas. Lalu untuk mengevaluasi ranking rekomendasi berdasarkan posisi referensi dalam daftar top key. Lalu untuk tahap deployment, sistem kami ini diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web menggunakan Streamlit. Lalu yang bab keempat ini ada hasil dan pembahasan. Nah, di bab 4 ini kami menjelaskan hasil implementasi sistem. Dan di sini ditampilkan contoh hasil rekomendasi stasi dan dosen pembimbing berdasarkan input topik penelitian. Nah, yang pertama pada tahap business understanding, dalam pengembangan sistem rekomendasi stasi dan dosen pembimbing di Universitas Dian Sutera, tujuan utama proyek ini adalah menyediakan alat bantu bagi mahasiswa untuk menemukan referensi ilmiah yang relevan serta menentukan dosen pembimbing sesuai dengan topik penelitian. Eh, Adapun pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam proyek ini, yang pertama itu ada mahasiswa. Mahasiswa itu memperoleh manfaat berupa efisiensi dalam pencarian referensi ilmiah serta peningkatan relevansi citasi dengan ide penelitian yang diangkat. Lalu yang kedua ada dosen pembimbing atau dosping. Dosen pembimbing ini mendapatkan manfaat dari meningkatnya ketepatan kecocokan antara topik
penelitian mahasiswa dengan bidang keahlian serta rekam jejak publikasi. Yang ketiga itu ada program studi. Nah, program studi ini memperoleh manfaat melalui dukungan awal dalam proses pemetaan topik. Lalu yang kedua itu ada tahap data understanding. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari korpus publikasi yang merepresentasikan karya ilmiah di lingkungan Udinus. Nah, secara umum ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada publikasi kampus. Publikasi kampus itu sendiri diperoleh dari repositori resmi Universitas Dian Nuswantoro. Yang kedua ada publikasi dosen pembimbing. Publikasi dosen pembimbing ini merupakan kumpulan karya ilmiah yang ditulis atau melibatkan dosen UNIS itu pun UNIS sendiri. Dataset di sistem ini memiliki 11 kolom fitur dengan 193 baris, 138 data berasal dari korpus publikasi kampus, dan 55 sisanya adalah korpus penelitian dosen pembimbing. Adapun fitur dari dataset tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada fitur doc_ID, identitas unik untuk setiap dokumen publikasi yang digunakan sebagai penanda data. Lalu ada fitur source, ini tuh sumber asal data publikasi dari Udinus, seperti Udinus dan Dosbing. Lalu ada fitur dosen, ini nama dosen pembimbing atau dosen terkait dengan publikasi. Pada beberapa data, atribut ini dapat bernilai kosong apabila belum tersedia. Lalu ada fitur PET, yaitu lokasi penyimpanan berkas dokumen publikasi pada sistem atau direktori lokal. Lalu ada fitur URL, alamat tautan asli publikasi yang dapat diakses secara daring. Lalu ada fitur tanggal. Tanggal itu ada publikasi dokumen ilmiah digunakan untuk informasi waktu dan analisis temporal jika diperlukan. Lalu ada fitur judul karya ilmiah yang mempresentasikan topik utama penelitian. Lalu ada fitur keyword, ini adalah kata kunci yang menggambarkan fokus dan ruang lingkup penelitian. Lalu ada fitur abstrak, ringkasan isi penelitian yang menjelaskan tujuan, metode, dan hasil penelitian, serta menjadi sumber utama dalam proses analisis teks. Lalu ada fitur peneliti. Ini itu nama penulis atau peneliti yang terlibat dalam publikasi ilmiah. Lalu ada MISC, ini adalah informasi tambahan di luar atribut utama. Dan ini adalah tabel missing value. Di sini ada total dokumen ada 193, source-nya itu ada dari Udinus sebanyak 138 dan Ghosting itu sebanyak 55. Missing abstrak ada 0, missing keyword ada 0, missing judul 0, dan missing tanggal ada. Tidak terdapat nilai kosong atau missing value pada atribut utama yang digunakan dalam proses analisis teks, yaitu judul abstrak, kata kunci, dan tanggal publikasi. Nah, di sini adalah grafik distribusi sumber dokumen. Di sini terlihat Dinus sebanyak 138 dan Dosbing sebanyak 55. Lalu yang ketiga itu ada tahap data preparation. Nah, dalam kasus rekomendasi stasi dan Dosbing itu sendiri, preparation data sangat penting untuk dilakukan karena memastikan korpus publikasi Udinus sesuai digunakan dalam proses pengindeksan dan perhitungan kemiripan teks. Pada tahap ini ada standarisasi skema data. Pada tahap awal, seluruh dokumen itu dari korpus digabungkan ke dalam satu format skema yang seragam. Setiap rekor dokumen diubah ke atribut sebagai berikut. Ini atribut-atribut yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ada pun contoh dari rekor tersebut adalah sebagai berikut. Ini adalah rekor dokumen. Lalu, selanjutnya adalah normalisasi dan tokenisasi. Tahap normalisasi dan tokenisasi ini tuh merupakan bagian inti dari preprocessing teks yang bertujuan untuk menstandarkan bentuk data tekstual sebelum dilakukan pengindeksan BM25 maupun pembentukan vektor TF-IDF. Pada penelitian ini, proses normalisasi dan tokenisasi dirancang agar mampu menangani karakteristik dokumen akademik yang sering memuat istilah teknis.
tingkatan, serta campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Dengan tahapan ini, variasi penulisan dapat dikurangi sehingga kemiripan teks yang dihitung lebih stabil dan relevansi rekomendasi meningkat. Di dalam normalisasi dan tokenisasi ini ada normalisasi akronim, lalu pada dokumen ilmiah, istilah domain dan singkatan sering menjadi penanda topik yang paling kuat. Lalu ada case folding atau lower casing. Setelah akronim atau entitas dinormalisasi, seluruh teks diubah menjadi huruf kecil atau lowercase. Tujuan case folding itu sendiri adalah mengurangi variasi token akibat perbedaan kapitalisasi sehingga kata yang sama tidak dianggap sebagai token yang berbeda. Nah, lalu ada tokenisasi. Tokenisasi itu sendiri adalah proses memecah teks menjadi unit kata token yang akan diproses lebih lanjut. Lalu ada stop word removal. Ini setelah teks menjadi daftar token, dilakukan penghapusan stop word, yaitu kata-kata yang sangat sering muncul, namun namun umumnya tidak membantu membedakan topik. Seperti dan, yang, dari, dengan, untuk, dan lain-lain. Lalu filter token minimal panjangnya lebih sama dengan atau lebih dari 2 karakter. Tahap terakhir adalah menyaring token yang terlalu pendek, yaitu token dengan panjang kurang dari 2 karakter dengan aturan panjang token lebih dari atau sama dengan 2. Token seperti A, I, atau fragmen tunggal lain dapat dikurangi dampaknya terhadap model. Lalu tahap yang keempat itu ada implementasi rekomendasi stasi menggunakan BM25. Implementasi BM25 pada penelitian diperlukan karena sistem harus melakukan pencarian tak arah pada korpus internal, yaitu publikasi diri sendiri, dengan cara memberi skor relevansi untuk setiap dokumen terhadap query ide penelitian. Nah, yang pertama itu ada pembentukan koleksi dokumen untuk indexing. Pada tahap ini tuh korpus publikasi yang telah melalui proses data preparation tadi digunakan sebagai koleksi dokumen untuk membangun indeks BM25. Nah, proses pembentukan indeks BM25 itu sendiri, langkah-langkahnya seperti ini. Koleksi token dokumen disusun menjadi list dokumen, lalu sistem menghitung komponen statistik korpus yang dibutuhkan, lalu parameter BM25 yang digunakan. Lalu perhitungan skor relevansi BM25. Setelah query diproses menjadi token, sistem menghitung skor relevansi BM25 untuk setiap dokumen. Ini adalah potongan code yang menunjukkan proses BM25. Lalu tahap selanjutnya itu rekomendasi dosen pembimbing menggunakan TF-IDF plus constant similarity. Implementasi rekomendasi dosen pembimbing ini berbasis kemiripan teks menggunakan TF-IDF sebagai representasi vektor dokumen dan constant similarity sebagai ukuran kedekatan antara topik penelitian mahasiswa dan profil keilmuan dosen. Langkah-langkah dalam tahap ini adalah penyaringan data. Pertama adalah penyaringan data untuk modul dosing. Tahap awal adalah menentukan set data yang digunakan untuk membangun profil dosen. Selanjutnya ada normalisasi identitas dosen. Konsistensi identitas dosen menjadi aspek penting agar satu dosen tidak terpecah menjadi beberapa entitas berbeda. Lalu langkah selanjutnya adalah pembentukan profil dosen atau agregasi multi publikasi. Karena setiap dosen dapat memiliki lebih dari satu publikasi, eh, jadi sistem membangun profil dosen dengan cara menggabungkan seluruh teks dari publikasi yang dimiliki dosen tersebut menjadi satu dokumen representatif. Lalu langkah selanjutnya itu ada vektorisasi TF-IDF pada profil dosen. Tujuan TF-IDF itu sendiri adalah memberi bobot lebih tinggi pada istilah yang khas pada dosen tertentu dan memberi bobot rendah pada istilah yang umum pada semua dosen. Lalu langkah selanjutnya adalah representasi query dan perhitungan constant similarity. Query mahasiswa yang berisi ide topik penelitian diproses dengan pre-processing yang sama, kemudian ditransformasikan ke ruang TF-IDF menggunakan vectorize yang sama. Selanjutnya dihitung constant similarity antara vektor query dan setiap vektor profil dosen.
Lalu langkah selanjutnya adalah mekanisme penyaringan stabilitas rekomendasi. Before the dan getting. Dalam praktiknya ya, TF-IDF dan konselyen itu dapat menghasilkan skor kecil namun tetap memberi ranking. Nah, agar hasil rekomendasi tidak memunculkan dosen yang sebenarnya tidak relevan, diterapkan mekanisme penyaringnya menggunakan ambang batas minimum similarity. Sehingga dosen dapat eh, sehingga dosen dengan similarity di bawah threshold dihapus dari kandidat. Dan itu digunakan juga relatif cut-off sehingga jika skor tertinggi sangat kecil, sistem dapat menampilkan pesan bahwa query terlalu umum dan menyarankan kata kunci yang lebih spesifik. Ini adalah contoh output dari TF-IDF dan SAI. Lalu pada tahap evaluasi. Nah, proses evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja sistem rekomendasi stasi. Ini dan sistem rekomendasi dosen pembimbing. Ini adalah hasil evaluasi precision dan MDCD. Lalu adalah hasil evaluasi search. Nah, tabel hasil rekomendasi ini menampilkan daftar dokumen teratas berdasarkan skor BM25. Lalu ada deployment aplikasi menggunakan Streamlit. Setelah melakukan proses instalasi dari proyek Streamlit, langkah selanjutnya ialah dengan melakukan import library. Hal ini tentunya dapat dilakukan dengan cara seperti potongan code. Nah, lalu pada proses TF-IDF ini, setelah user menginputkan ide atau topik yang dimiliki, selanjutnya data tersebut akan diproses dengan menggunakan TF-IDF dan consent similarity untuk pembobotan profil dosen dan mendapatkan rekomendasi dosen yang sesuai dengan topik. Lalu proses BM25, setelah user menginputkan ide atau topik yang dimiliki, selanjutnya data tersebut akan diproses dengan menggunakan BM25 untuk mendapatkan term yang cocok dengan query yang dimasukkan oleh user. Nah, adapun hasil deployment-nya, setelah melakukan deployment ke Streamlit, maka sistem sudah dapat dijalankan. Berikut adalah sistem yang sudah di-deploy. Ya, ini adalah hasil screenshot dari hasil deployment. Nah, eh, kesimpulannya itu pun sendiri, pada bab ini disimpulkan bahwa sistem rekomendasi yang dibangun telah berhasil memberikan rekomendasi stasi secara otomatis, selalu memberikan rekomendasi dosen pembimbing berbasis publikasi ilmiah, lalu membantu siswa dalam tahap awal penelitian. Lalu, adapun untuk saran pengembangannya ini, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan jumlah dataset itu. Datasetnya menggunakan model berbasis deep learning seperti BERT, lalu menambahkan fitur filtering berdasarkan tahun atau bidang keilmuan. Untuk secara keseluruhan, laporan akhir ini tuh menunjukkan bahwa penerapan algoritma TF-IDF, BM25, dan Quantum Similarity efektif dalam membangun sistem rekomendasi berbasis text mining. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi awal bagi mahasiswa dalam menentukan arah penelitian mereka secara lebih terstruktur dan objektif. Lalu, selanjutnya, eh, saya akan menampilkan presentasi di sini adalah PPT dari untuk penjelasan modeling dan deployment sistem rekomendasi stasi dan dosen pembimbing menggunakan algoritma TF-IDF, Constant Similarity, dan BM25. Nah, latar belakang proyek itu pun sendiri eh, dilatar belakangi oleh kesulitan mahasiswa dalam menentukan topik penelitian, menemukan dasar referensi ilmiah yang relevan, serta memilih dosen pembimbing yang sesuai untuk penelitian ataupun perlombaan yang akan diikuti. Nah, karena itu, penelitian ini mengembangkan aplikasi berbasis data mining menggunakan algoritma BM25, TF-IDF, dan Constant Similarity untuk merekomendasikan prestasi ilmiah dan dosen pembimbing berdasarkan topik penelitian. Nah,
Adapun diagram Aldor System ini, yang pertama itu dari user menginput topik penelitian, lalu eh, inputan tersebut akan di pre-processing text. Yang pertama tahapnya ada normalisasi, tokenisasi, lalu stop word removal. Lalu hasilnya eh, direpresentasi dokumen dan query. Yang lalu yang di lalu langkahnya selanjutnya ada BM25 itu untuk rekomendasi stasi lalu dipecah menjadi dari representasi dokumen dan query ini dipecah menjadi dua. BM25 itu digunakan untuk rekomendasi stasi, lalu TF-IDF plus consensus itu digunakan untuk rekomendasi dosen pembimbing. Nah, hasil dari kedua dua ini ada lalu hasilnya diurutkan skornya dan top and rekomendasi, lalu dikeluarkan outputnya. Nah, pada dataset sistem ini menggunakan menggunakan dataset publikasi umum Udinus dan data publikasi dosen pembimbing Udinus. Ini bisa dilihat eh, diagram distribusi source corpusnya itu sendiri dan fitur-fitur yang terdapat di dalam dokumen. Selanjutnya pada tahap pre- pre-processing, pre-processing itu sendiri dilakukan pada folder ini. Pre-processing text yang pertama itu adalah scaffolding. Scaffolding itu sendiri itu mengubah seluruh karakter menjadi huruf kecil atau lowercase. Ini adalah potongan codingnya. Lalu tahap selanjutnya adalah stop word removal. Ini adalah langkah menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting terhadap topik. Di sini ada potongan code-nya. Lalu tahap selanjutnya adalah normalisasi dan tokenisasi. Di sini membersihkan teks dari karakter tidak penting dan memecahnya menjadi token agar dapat diproses secara matematis oleh sistem. Ini ada potongan code-nya bisa dilihat. Lalu ada tahap stemming ini mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Dan ini adalah potongan code-nya. Lalu pada tahap modeling, modeling ini sendiri membangun sistem rekomendasi berbasis teks mining. Yang pertama ada pada rekomendasi stasi publikasi, ini kan menggunakan BM25. Yang pertama, sistem melakukan load file index BM25 yang berisi inverted index, DF, panjang dokumen, dan metadata dokumen. Pengguna memasukkan query atau topik penelitian melalui endpoint rekomendasi stasi. Lalu untuk setiap dokumen pada query token, sistem mencari token tersebut di posting list from lalu menjadi daftar dokumen yang mengandung term. Lalu menghitung skor BN25 untuk dokumen kandidat, lalu mengurutkan hasil berdasarkan skor, lalu post processing hasil, lalu mengembalikan hasil rekomendasi stasi. Nah, langkah-langkahnya ini bisa dilihat di sini. Yang pertama itu ada membangun tokens untuk BN25. Sini itu mengubah dokumen mentah menjadi dokumen terproses atau tokens dan metadata. Ini ada potongan code-nya. Lalu ada Lalu langkahnya ada membangun indeks BM25, nama indeks PKL dari tokens. Nah, tahap indexing ini itu bertujuan agar perhitungan skor BM25 saat query dapat dilakukan secara efisien tanpa memproses ulang seluruh korpus. Nah, selanjutnya itu ada indexing dan search. Nah, saat query dijalankan, sistem menghitung skor BM25 untuk dokumen kandidat dan mengurutkannya sehingga hasil citasi yang dikembalikan adalah yang paling relevan. Lalu ada rekomendasi stasi. Di webper rekomendasi stasi ini tuh digunakan untuk melakukan post processing terhadap hasil BM25, yaitu menerapkan ambang relevansi
auto cut off agar sistem tidak memaksakan keluaran saat tidak ada dokumen yang cukup. Dan di sini ada potongan-potongan code-nya. Lalu langkah selanjutnya itu ada pada rekomendasi dosen pembimbing yang menggunakan algoritma TF-IDF plus konsensusi. Hanya itu ada. Yang pertama, sistem itu mengambil data publikasi yang khusus berasal dari dosen pembimbing. Lalu semua publikasi dari satu dosen digabung menjadi satu profil keahlian. Lalu profil dosen diubah ke bentuk numerik menggunakan metode TF-IDF. Lalu topik penelitian dari mahasiswa juga diproses dengan cara yang sama. Tingkat kemiripan antara topik dan profil dosen dihitung menggunakan consensus-similarity. Dosen dengan nilai kemiripan yang tertinggi itu direkomendasikan sebagai dosen pembimbing. Nah, adapun langkah-langkah dan hitungan kodenya itu yang pertama mengambil data publikasi dosen. Nah, kode ini mengambil hanya data yang sumbernya dari Dosbing, artinya hanya publikasi dosen pembimbing yang dipakai untuk rekomendasi. Lalu langkah selanjutnya itu menggabungkan publikasi tiap dosen menjadi satu profil. Ini potongan kodenya. Lalu ada langkah mengubah profil dosen menjadi vektor TF-IDF. Dan ini potongan kodenya. Nah, sini tuh profil dosen diubah menjadi bentuk numerik menggunakan TF-IDF supaya bisa dihitung secara matematis. Lalu ada langkah selanjutnya mengubah query topik penelitian menjadi vektor TF-IDF. Topik penelitian mahasiswa diproses dengan metode yang sama agar bisa dibandingkan dengan profil dosen. Nah, ini potongan kodenya. Lalu ada langkah menghitung kemiripan menggunakan constant similarity. Constant similarity sendiri digunakan untuk mengukur seberapa mirip topik mahasiswa dengan setiap dosen. Semakin besar nilainya, semakin cocok dosen tersebut. Lalu tahap selanjutnya itu mengambil dosen dengan skor tertinggi sebagai rekomendasi. Sistem Pertama, sistem mengambil beberapa dosen dengan nilai similarity tertinggi. Lalu menampilkan juga kata-kata yang cocok antara topik dan publikasi dosen. Lalu dosen dengan skor tertinggi direkomendasikan sebagai pembimbing utama. Adapun potongan quote-nya. Nah, di sini adalah hasil akhir dari proses modeling rekomendasi dosen pembimbing menggunakan TF-IDF dan constant similarity. Lalu pada tahap deployment, di sini kami menggunakan Streamlit. Adapun cara tahapan kami mendeploy manual Streamlit yaitu dengan pertama itu ada create app di sini di bagian kanan pojok atas. Lalu setelah itu kami mendeploy menggunakan repo GitHub. Lalu di sini selanjutnya kami mengisi dan memilih apa saja yang diperlukan. Nah, adapun di sini hasil tampilan dari aplikasi kami.